Kalian tahu nggak sih hiperurisme itu apa? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Hiperurisme adalah kondisi ketika kadar asam urat dalam darah sangat tinggi dan melebihi kadar batas normal. Nah, sekarang kita masuk komplikasi hiperurismia. Ada 3 komplikasi hiperurismia pada ginjal. Yang pertama batu ginjal, yang kedua gangguan ginjal akut, dan yang ketiga adalah gangguan ginjal kronis akibat asam urat. Nah, kelarutan kristal itu meningkat pada pH urin yang basah. Sebaliknya, pada pH urin yang asam, itu kristal akan mengendap sehingga terbentuklah batu. Nah, sedangkan pada gangguan ginjal akut itu disebabkan oleh penghambatan aliran urin yang disebabkan oleh pengendapan asam urat pada ductus coledochus dan ureter. Sedangkan pada gangguan ginjal kronis itu adalah penumpukan jangka panjang dari kristal pada ginjal. Nah, kalian tahu nggak sih komplikasi hiperurismia itu apa-apa saja? Yang pertama, radang sendi akibat asam urat atau dikenal dengan Gowdy arthritis. Yang kedua, komplikasi hiperurismia pada ginjal. Kita bahas yang pertama. Yang pertama, radang sendi akibat asam urat atau Gowdy arthritis. Komplikasi hiperurismia yang paling dikenal itu adalah radang sendi atau gout. Biasanya persendian yang pertama kali sering terkena itu adalah persendian ibu jari kaki dan juga bagian ekstremitas bawah. Kenapa demikian? Itu dikarenakan temperaturnya lebih rendah daripada suhu tubuh lainnya. Nah, selanjutnya adalah gout menahun. Biasanya ini sering terjadi pembentukan tofi. Tofi ini apa? Tofi adalah benjolan dari kristal monosodium urat yang menumpuk di jaringan lunak tubuh. Biasanya, tofi ini merupakan komplikasi hiperurismia yang lambat. Apa saja komplikasi-komplikasi dari tofi ini? Yang pertama adalah nyeri, yang kedua adalah kerusakan dan kelainan jaringan lunak, yang ketiga adalah kerusakan sendi, dan yang keempat adalah sindrom penekanan saraf. Apa sih gejalanya? Hiperurismia umumnya tidak menimbulkan gejala. Namun, keluhan baru yang diakibatkan dari hiperurismia menyebabkan gejala gout dan juga batu ginjal. Gejala gout ini merupakan nyeri dan peradangan yang terjadi akibat terlalu banyaknya asam urat yang menumpuk dan mengkristal di bagian sendi. Nah, keluhan ini juga bisa disertai dengan rasa hangat, bengkak, kemerahan pada sendi yang terkena. Nah, gejala gout ini meliputi nyeri sendi yang secara tiba-tiba dan sering terjadi pada saat pagi hari dan juga malam hari. Adanya peradangan biasanya terjadi disertai dengan demam ringan. Pada penderita dapat berlangsung selama 1-2 hari. Namun, bagi orang yang tidak mengobati penyakit tersebut, bisa berlangsung selama 7-10 hari. Gimana sih cara pencegahannya? Cara mencegah penyakit hiperurismia ini ada beberapa cara. Yang pertama, kurangi konsumsi makanan kaya purin. Yang kedua, minum air putih lebih banyak. Yang ketiga, olahraga yang cukup. Yang keempat, istirahat yang cukup. Dan yang kelima, makan makanan yang banyak serat. Patofisiologi hiperurismia. Kadar asam urat dalam saraf merupakan hasil keseimbangan antara proses sekresi dan produksi. Pasal 2 tersebut, jika tidak terjadi keseimbangan maka akan terjadi hiperurismia yang menimbulkan hipersaturasi asam urat. Hipersaturasi asam urat merupakan kelarutan asam urat di serum yang melewati ambang batasnya, sehingga merangsang timbulan urat dalam bentuk garam, terutama monosodium urat yang terbagai di tempat atau jaringan. Segala proses patofisiologi. Hiperurismia disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah tingginya kadar asam urat yang disebabkan oleh sintesis atau pembentukan asam urat dalam tubuh. Yang kedua adalah kurangnya pengeluaran asam urat melalui ginjal atau disebut dengan gout renal. Kadar asam urat tinggi disebabkan oleh beberapa faktor atau keadaan. Yang pertama adalah diet tinggi purin, yang kedua ada konsumsi alkohol berlebihan, yang ketiga adalah kelainan metabolisme yang disebabkan oleh faktor genetik. Selanjutnya adalah kelainan pada fungsi ginjal yang menyebabkan penurunan clearance asam urat. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui itu apa sih pengertian hiperurismia, penyebab, gejala, ataupun penyakit komplikasi mengenai hiperurismia. Nah, sekarang apa aja sih asupan makanan yang perlu dikonsumsi untuk penyakit hiperurismia?
Nah, penyakit hiperursemia sering dikaitkan dengan resistensi insulin. Maka dari itu, kita harus menghindari makanan yang tinggi purin. Nah, makanan tinggi purin itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu golongan A, yaitu golongan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penyakit hiperursemia. Contohnya itu seperti jeroan, seperti hati, jantung, ataupun otak, ataupun lain-lain. Lalu ada kerang, makanan seafood, dan minuman beralkohol. Nah, golongan B yaitu golongan yang bisa dikonsumsi oleh penyakit hiperursemia, tetapi tidak boleh memakannya dalam jumlah terlalu banyak. Itu contohnya seperti susu, sayur, jamur, ataupun sebagainya. Nah, golongan C yaitu penyakit ataupun makanan yang boleh dikonsumsi oleh penyakit hiperursemia. Contohnya itu seperti sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Nah, orang yang mempunyai penyakit hiperursemia di atas 7 itu tidak boleh mengonsumsi makanan yang golongan A, tetapi boleh mengonsumsi golongan B tetapi dalam jumlah terbatas. Dan orang yang penyakit hiperursemia itu sebaiknya banyak mengonsumsi air putih. Maka tubuh mereka menjadi lebih sehat.